Salam saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sekarang memasuki minggu-minggu Advent. Advent ada yang datang yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia datang membawa berkat untuk kita agar kita memperoleh berkat yang berlimpah-limpah yang dibawa oleh Tuhan untuk kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disebut beradvent. Jadi ada 4 advent yang telah kita lalui. Advent yang pertama, apa yang harus kita persiapkan dalam topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Jadi beradvent dalam kekudusan. Bagaimana, apa yang kita lakukan beradvent dalam kekudusan, yaitu Dia yang datang itu adalah pengharapan kita, yang membangkitkan pengharapan. Mari kita kobarkan hope kita, pengharapan kita dengan hati yang berlimpah syukur. Jadi apakah kita sudah menjadi orang yang hatinya berlimpah syukur? Itu advent yang pertama. Lalu advent yang kedua, advent love. Lilin cinta, lilin kasih dinyalakan. Dia yang datang itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya, sehingga kita mempersiapkan diri menjadi orang yang saling mengasihi. Bagaimana cara bertobat? Apa yang selama ini mengisi hati? Kebanyakan orang yang mengisi hatinya adalah kemarahan, kekecewaan, kebencian dan sebagainya. Sekarang bertobatlah. Persiapkan jalan untuk Tuhan, yaitu isi hatimu sekarang dengan kasih-Nya dari Tuhan. Jadi hati yang berlimpah dengan kasih itu bertobat, mengubah hati yang tinggi, hati yang kecewa, hati yang marah. Sekarang luruskan jalan untuk Tuhan, bertobat, isi hatimu dengan kasih dari Tuhan. Ya, advent yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Advent sukacita, advent joy, bersukacita. Dia yang datang itu untuk mengampuni masa lalu kita, mengampuni semua dosa kita, memberi arti masa kini dan memberi jaminan masa depan. Dia ada di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya kita menyambutnya, persiapkan diri menyambutnya? Bersorak-sorak, bersukacita. Jadilah orang-orang yang menjalani hidup dengan semangat, dengan sukacita, karena kita tahu Dia yang sedang datang, yang sedang OTW, yang sedang on the way adalah Tuhan yang memberi kita makna hidup, mengampuni masa lalu, memberi arti dan tujuan hidup, dan memberi jaminan masa depan. Hari ini, advent yang keempat, supaya lengkaplah persiapan kita, adalah advent peace. Kita nyalakan lilin yang keempat, lilin damai sejahtera. Dia yang akan datang itu adalah yang membawa damai sejahtera. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca, mari kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam advent yang keempat itu, sehingga komplit deh cara kita mempersiapkan diri, cara kita beradvent, menyongsong Dia yang sedang datang membawa berkat untuk kita. Kita baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, mari kita simak bersama-sama. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab,
Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Advent yang keempat ini tersebut lilin yang keempat dinyalakan sebagai lilin peace, lilin damai sejahtera. Dia yang datang membawa damai untuk kita. Jadi kita bisa hidup dalam damai. Tapi bagaimana caranya? Karena sama seperti perikop kita, konteksnya Raja Ahaz, Raja Israel Selatan, Raja Yehuda, dia sedang ketakutan. Karena ada dua raja yang berkoalisi untuk menyerang Israel Selatan, menyerang Ahaz. Lalu mereka ketakutan, yaitu Raja Israel Utara, Raja Aram, yaitu Rezin, Pekah di Israel Utara, dan Rezin dari Aram. Mereka bersekongkol, bersepakat, berkoalisi mau menyerang Israel Selatan, menyerang Ahaz dan bangsa Yehuda. Ahaz ketakutan, Israel ketakutan. Lalu mereka minta tolong kepada Raja Asyur. Asyur pada saat itu, pada zaman itu adalah bangsa superpower di zaman itu. Bangsa yang paling kuat yang dipimpin oleh Tiglat-Pileser, rajanya. Lalu dia minta tolong ke sana. Yesaya berkata kepada Ahaz, jangan kau percaya, jangan mau minta tolong kepada Asyur, jangan minta tolong kepada siapapun, minta tolonglah kepada Tuhan. Yesaya berkata, minta aja tanda dari Tuhan. Kalau kamu nggak percaya, minta saja tanda. Jadi dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, Gideon minta tanda dari Tuhan. Kalau kau benar mau menolong aku, berikan aku tanda. Tapi Ahaz tidak mau, karena dia nggak percaya Tuhan. Aku nggak mau tanda. Dia bilang sok suci dia. Aku nggak mau mencobai Tuhan. Padahal karena dia nggak percaya, ngapain minta tanda? Lebih real, percaya kepada Asyur, minta tolong kepada Asyur. Aman deh, damai deh, itu pikirannya. Tapi harus bayar harga, bayar upeti, dan menjadi bawahan daripada Asyur. Jadi sebetulnya mereka nggak betul-betul merdeka. Mereka harus tunduk kepada Raja Asyur. Saudaraku, apa yang kita takut sekarang? Apa yang berkoalisi mau menyerang kita? Apa yang berkoalisi mau menyerang kita? Kalau tadi menyerang Yehuda, Ahaz, yaitu Pekah dan Rezin. Sekarang siapa yang mau menyerang kita? Apa yang membuat kita ketakutan? Apa yang kita buat kita gemetaran? Apa ya? Mungkin itu adalah virus Omikron. Jadi virus COVID-19 sekarang virus Omikron lagi. Katanya mau datang, mau menyerang siapa saja. Mungkin berkoalisi lagi dengan PPKM, dengan tidak bebas lagi, berkoalisi lagi dengan masalah ekonomi, berkoalisi lagi dengan pengetatan dan sebagainya, membuat kita makin ketakutan. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa minta tolong? Ini Advent.
minta tolonglah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang memberikan kita damai sejahtera. Dia adalah Immanuel. Karena tadi tanda itu, Ahas tidak mau itu tanda, tapi Yesaya, Tuhan akan berikan satu pertanda. Seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang anak, dan dia akan beri nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Di tengah-tengah tama debata. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang berpikir bahwa kalau Allah ada di tengah-tengah kita, Allah dekat dengan dia, justru melawan dia. Karena dia ketakutan, dia nggak mau dekat Allah dekat-dekat. Karena itu ketahuan deh nanti semua kesalahan-kesalahannya. Jadi dia nggak mau Tuhan dekat-dekat. Saudaraku, Tuhan datang, dia Immanuel, dia datang untuk kita, bukan melawan kita. Sekali lagi, Tuhan datang untuk kita, memihak kita, menolong kita, memberkati kita, bukan melawan kita. Jadi kalau Roma 8 ayat 31, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi Tuhan datang di pihak kita, bukan melawan kita. Jadi catat itu ya. Tuhan itu datang untuk aku, untuk menolong aku, untuk memberkati aku. Kalau minggu kemarin, untuk mengampuni masa lalumu. Sehitam apapun, semerah apapun masa lalumu, dia datang bukan untuk menghukummu, dia datang untuk mengampunimu. Katakan sekarang, aku diampuni, aku diberkati. Dia datang memberikan arti. Jadi hidupku berarti, hidupku punya tujuan, dan aku punya jaminan masa depan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu melawanmu. Tuhan itu ada di pihakmu, memberkatimu, mengurapimu, memberikan yang terbaik untukmu. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat lagi pengalaman Israel, Yesaya sudah berkata di ayat sebelumnya, mereka nggak punya kekuatan. Ahas itu memerintah pada tahun 375 sampai 715 sebelum Masehi. Dan Immanuel, apa yang difirmankan Tuhan itu datang 700 tahun kemudian. 700 tahun kemudian, firman Tuhan itu apa yang dikatakan Immanuel, seorang gadis muda mengandung dan melahirkan, itulah Maria. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, semuanya itu terjadi. Ya, jadi jangan pernah anggap enteng tentang firman Tuhan. Kerajaan Aram ternyata itu benar, karena di ayat 16 tadi firman Tuhan berkata, di ayat 16, karena negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi jangan takut, jangan minta tolong kepada Asur. Omikron atau COVID-19 itu akan habis pada waktunya, akan tidak. Jadi nggak usah takut ya. Percaya kepada Tuhan. Waspada yes, prokes yes, tapi takut no. Ya. Karena kita percaya kepada Tuhan. Justru benar banget, karena justru pada tahun 372 Asur telah membumi hanguskan Aram. Jadi sejak 372 sebelum Masehi, Aram sebagai satu negara tidak ada lagi. Mereka ditawan, dibuang ke Asur. Sejak itu tidak ada lagi Aram. Dan Israel Utara sejak 722. Ya, 722. Jadi 7 tahun 13 tahun kemudian. 13 tahun kemudian dia sudah tidak ada lagi negara Israel Utara. Mereka dikalahkan, dihancurkan oleh Asur dan dibuang ke Asur. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 16, coba dengar ya, 16 tadi kita baca, karena negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Benar. Negeri yang kedua rajanya apa? Negeri Israel Utara, kerajaan Israel Utara, Pekah, kerajaan Aram, Rezin akan ditinggalkan kosong. Jadi sebelum anak itu dewasa itu tadi, sebelum anak itu dewasa, negeri itu akan ditinggalkan kosong. Jadi Rezin ditangkap,
dibunuh, dan rakyatnya dibawa menjadi tawanan ke Asyur. Jadi benar apa yang dikatakan Tuhan, tapi Ahas tidak mau dengar. Ahas tidak peduli, dia tetap minta tolong kepada Asyur, bukannya kepada Tuhan. Saudara, sehingga dia tidak mempunyai damai. Dia tidak mempunyai damai. Sekarang saudara-saudaraku, agar kita bisa beradvent dengan benar. Dan semua berkat yang telah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Bukan melawan kita. Dia datang untuk kita, memberkati kita. Semua berkat ada. Kita harus betul-betul percaya kepadanya. Ada banyak hal tidak masuk akal. Ada banyak hal tidak bisa kita pahami. Tapi percaya saja kepada Tuhan. Dia sedang merancang masa depan yang penuh harapan untuk kita. Saudara-saudaraku, itulah yang kita lakukan selama masa apel. Jadi kalau pengharapan kita terus bernyala dengan bersyukur, kita bertobat dengan mengubah hati yang kebencian, kemarahan, sakit hati dan sebagainya menjadi kasih sayang, menjadi cinta. Kita menjadi orang yang bersukacita karena tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir untuk kita, dan sekarang hati kita bisa memiliki damai karena kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lalu tanggal 24, 25 kita rayakan Natal. Berkat-berkat Natal yang telah disediakan. Sukacita Natal yang telah ada untuk kita. Bisa kita terima, bisa kita nikmati, dan kita menjadi orang yang hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman indah yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami pada Advent yang keempat. Kami telah diingatkan agar persiapan kami menyongsong, menyambut kedatangan-Mu menjadi persiapan yang benar-benar dari hati. Dan hari ini kami persiapkan diri menjadi hati yang benar-benar percaya kepadamu. Karena Immanuel, Tuhan ada bersama kami. Engkau datang bukan melawan kami, bukan menghakimi kami, tapi Tuhan datang untuk memberkati kami, mengampuni kami, dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, Engkau urapi, Engkau berkati. Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima, mengerti, dan menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga semua kami yang mendengarkan firman itu adalah orang-orang yang beradvent dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian, semua berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, yang Kau datang membawa berkat itu, menjadi milik kami. Berkat yang berlimpah-limpah untuk setiap orang. Tuhan, berkati setiap orang dalam setiap suka dukanya, apapun pergumulannya, apapun persoalannya. Engkau jaga, Engkau lindungi. Tutup bungkus berkat Tuhan dengan perlindungan kasih-Mu. Jangan biarkan kami berpaling mencari perlindungan, pertolongan kepada yang lain, tapi kami mencari pertolongan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang sudah datang dan sedang datang membawa berkat untuk kami, kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Horas.